أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومحمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته يتحلب صفاته يا محدي اللي في دله ماشي وبصالح ما ماتوا. Masya Allah. Banat Kudus itu di semua lembaga keren-keren semua, top. Alah cah cilik-cilik dihapusi kena. Loh, adik-adik, guru kalian nggak mungkin ngerti yang model kayak gini, nggak mungkin ngerti, ini ilmu mahal ini. Guru kalian nggak bakal tahu, wawasan kayak gini nggak bakal tahu. Oke, dan kita wajib meyakini bahwa di antara kitab-kitab suci umat-umat beragama yang paling hak, yang paling mulia adalah Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Nabi Muhammad yang paling mulia berakhlak Al-Quran yang paling mulia. Saking mulianya Al-Quran, semua yang bersentuhan dengan Al-Quran menjadi mulia. Coba, Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui perantara malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia. Turunnya di bulan suci Ramadan, sehingga dari semua bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Diturunkan pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Sehingga siapapun yang belajar Al-Quran, mengaji Al-Quran, pasti akan menjadi generasi yang paling. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ingat adik-adik, ingat, akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Setidaknya kita harus jadi pembaca Al-Quran. Syukur-syukur kalau adik-adik ikut program ODOJ. ODOJ singkatannya One Day One Juz. Kalau bisa itu berarti 1 bulan khatam sekali, setahun bisa khatam Quran 12 kali. Alhamdulillah. Kalau nggak mampu bisa dikurangi, one day setengah juz. Itu nanti setahun masih khatam 6 kali. Masih nggak mampu, one day seperempat juz. Lumayan, setahun khatam 3 kali. Masih nggak mampu, one day one lemper. 1 hari 1 lemper itu 10 hari dapat 1 juz. Lumayan, 10 bulan khatam, one day one lemper. Masih nggak mampu, one day one rai. 1 hari sehalaman. Nggak mampu, matio.
Lah umat Islam model apa? Wong Al-Quran itu petunjuk hidup, undang-undang kok nggak pernah dibaca, mati ae. Apalagi Kudus ini terkenal kota Quran. Tepuk tangan untuk Kudus. Loh, pusatnya gemblengan Quran itu Kudus. Para hafidhin hafidhat gemblengannya di Kudus kok. Harus hebat. Halo? Halo? Lanjut apa ndak ini? Nah, kitab suci apa yang paling banyak bicara tentang ilmu adalah Al-Quran. Diteliti adik-adik, 869 ayat Al-Quran itu bicara tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kitab-kitab suci yang lain sedikit banget bicara iptek, paling ada 4 ayat, ada 5 ayat, gitu aja. Di Quran 869 ayat hasil penelitian itu bicara tentang iptek, kecuali ada 16 ayat yang masih apa namanya diperdebatkan. Ini tentang ilmu pengetahuan dan iptek apa enggak, masih 16 ayat. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, harusnya yang paling pinter dalam bidang iptek itu umat Islam, dan di dunia ini negara dengan jumlah penduduk beragama Islam paling banyak Indonesia, maka harusnya yang paling pinter itu ya Indonesia. Tapi coba kita bandingkan dengan Jepang saja. Jepang itu negara kecil, penduduknya sedikit. Kitab suci mereka Nahonja dan Nihongi Yingiski. Jangan ketawa biar mereka percaya. Kitab sucinya orang beragama Shinto, orang Jepang, Nahonja dan Nihongi Yingiski. Kok ngisingi Yingiski? Itu 100% hanya membahas tentang ritual hubungan dengan Tuhan mereka. 1 ayat pun kitab sucinya orang Jepang itu nggak ada yang bicara tentang iptek. Tapi kenapa mereka kok canggih-canggih? Ayo, sedangkan kita yang banyak sekali ayat di kitab suci bicara iptek, kita kok ketinggalan. Coba kalau bicara teknologi, Yamaha Jepang, Toyota Jepang, Motorola Jepang, Honda Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, Jenang Kudus, Gudeg Jogja, Wingko Babat, Soto Lamongan, pempek Palembang, pecel Madiun. Coba, lah kita yang harusnya jadi kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat terbaik, sekarang malah jadi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Kita menangnya cuma soal panganan. Halo? Makanya di kita itu ada istilah fi kulli makan, makan. Ada lagi kullu syai'in qalu, segala sesuatu qalu. Wa idza pato'a jenang qalu, wa idza pato'a lemper qalu, wa idza pato'a onde-onde qalu, wa idza pato'a sate qalu, wa idza pato'a gedang goreng qalu, al celuta wal geragasu. Ya Allah. Dek, adik, ilmu itu penting apa ndak? Ilmu itu penting apa ndak? Wah, penting banget. Banget penting banget. Coba kita kasih contoh sederhana. Burung terbang pakai sayap, betul?
manusia bisa terbang. Pakai apa? Pakai ilmu. Dengan ilmu dibikinlah pesawat udara sehingga manusia bisa terbang. Lebih cepat mana terbangnya burung dengan pesawat udara? Berarti manusia bisa terbang lebih cepat melesat daripada burung. Makanya kalau ada orang baca puisi, aku ingin terbang seperti burung merpati, orang oon itu. Kalau orang pinter, aku akan terbang pakai pesawat. Wuss, pinter. Aku ingin terbang seperti burung dara, oon. Halo? Makanya dengan ilmu, tirukan. Dengan ilmu yang jauh jadi dekat. Oke, saya di sini misalnya ngomong tanpa pengeras suara ini, saya pengen manggil orang yang jaraknya 100 meter dari sini, saya harus teriak-teriak sampai peritil intil-intil saya. Tapi dengan ilmu, jangankan manggil orang yang jaraknya hanya 100 meter, jaraknya ratusan ribu kilometer bisa dipanggil. Ndak usah teriak-teriak. Dengan apa? Ilmu. Alat itu namanya HP. Betul? Sama yang di Jerman, sama yang di Prancis, sama yang di Amerika, ndak usah teriak-teriak. Halo, lagi ngapain? Kok lama nggak ada kabar? Halo. Dengan apa itu? Ilmu yang jauh jadi dekat. Adik-adik, tirukan. Dengan ilmu yang sulit jadi mudah. Kenapa hidup kita susah? Karena kita nggak punya ilmunya. Ya Allah. Oi. Oi. Maka terus tuntut ilmu agar hidup kita jadi mudah. Karena gini, Dek, ilmu matematika itu penting apa enggak? Ilmu matematika itu ilmu dunia apa ilmu akhirat? Dunia akhirat. Jangan dianggap matematika itu ilmu dunia. Semua ilmu adalah akhirat jika disandarkan pada kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibilang matematika itu ilmu dunia, itu ilmu akhirat juga. Hari kiamat disebut yaumul hisab. Bareng. Yaumul hisab itu artinya hari perhitungan. Berarti hari kiamat itu hari matematika. Loh. Innallaha sari'ul hisab. Bareng. Sesungguhnya Allah itu maha cepat dalam menghitung. Allah pintar matematika. Agama itu pakai matematika enggak? Pakai. Sholat pakai matematika. Sholat duhur 4 rakaat, enggak boleh ditambah karena enggak sesuai dengan matematika. Nggak boleh dikurangi karena nggak sesuai dengan matematika. Mbok paham mbok orang ini kita diomongi. Wo, kadung semangat duhurnya 9 rakaat. Sah apa enggak? Karena nggak cocok dengan matematikanya. Zakat pakai matematika semua. Halo? Bahasa asing penting apa enggak? Bahasa Inggris penting apa enggak?
Bahasa Arab penting apa enggak? Ini terakhir saya, habis ini sholawatan lagi, kita belum mahalul qiyam. Ini terakhir ya, kasihan beliaunya ini udah kier-kier loh. Nanti malam kan kita masih ngaji lagi, sholawatan lagi kita nanti malam. Datang ya? Datang enggak kira-kira nanti malam? Ya iyalah, masa enggak? Iya, bersama kami juga. Oke, ini terakhir. Bahasa Arab itu penting untuk membentuk karakter tawadhu bareng. Rendah hati. Bahasa Arab itu mengajarkan rendah hati. Maaf, aku bahasa Arabnya adalah ana bareng. Nah, pembacaannya ana itu ndak boleh dibaca panjang, nggak boleh ana, aku, nggak boleh. Itu orang sombong itu, aku ndak boleh, tapi harus ana, aku. Loh iya, itu di surat Al-Kafirun itu loh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala, itu enggak boleh dibaca wala ana abidum, enggak boleh, tapi wala ana abidum ma 'abadtum. Jadi itu enggak boleh dibaca ana, enggak, tapi ana. Ini latihan bersifat rendah hati. Nah, bahasa Inggris melatih kita agar menjadi orang yang percaya diri. Maka bahasa Inggris, aku itu bahasa Inggrisnya I. Baik ditulis di depan, di tengah maupun di belakang tetap pakai huruf besar. I. Betul? Astagfirullahaladzim. Ayu kok rodok piye ono modele. Bahasa Inggrisnya aku itu I. Bahasa Inggrisnya cinta love. Bahasa Inggrisnya kamu kalau digabung jadi I love you too. Bahasa Inggrisnya aku itu I ditulis pakai huruf besar, baik di depan, di tengah maupun di belakang. Ini agar kita punya pribadi yang percaya diri. Pede lebih baik daripada minder. Betul? Betul? Ini cerita. Pentingnya bahasa asing. Ada mama tikus sama anak tikus. Anak tikus itu namanya kan apa? Cindil. Ada anak tikus cindil lagi jalan-jalan sama mamanya. Jadi anak tikus sama mama tikus. Ketika dia berdua, anak sama mama tikus jalan-jalan, di tengah jalan ketemu sama om kucing. Kira-kira anak tikus si cindil ketakutan apa enggak? Ketakutan apa enggak? Takut dimakan. Maka ini cindil ngomong, mama, ada om tikus mama. Cindil takut, ada om tikus. Oh iya keliru. Emang saya sengaja, aku pengen tahu kamu itu perhatian fokus apa enggak. Si cindil takut terus ngomong ke mamanya, mama, ada om kucing. Cindil takut mama. Kata mama tikus, tenang sayang, mama punya senjata untuk mengusir om kucing. Maka seketika mama tikus langsung berkata, kuk. Mendengar itu, om kucing lari ketakutan, terbirit-birit.
karena dikira ada anjing. Si Cindil kaget, "Mama, kenapa tadi Mama guguk-guguk? Bukankah bahasa kita cit-cit-cit?" Jawab Mama tikus, "Dengan menggonggong guguk-guguk, Mama berhasil mengusir Om kucing. Itulah nak pentingnya belajar bahasa asing." Lah kalau sekarang sampean nggak bisa bahasa Inggris, kacau nanti kalau ke luar negeri kayak saya. Bisanya cuman yes sama no. Pokok gratis yes, bayar no. Ayo coba. Tidak menutup kemungkinan ini sudah era global. Beberapa tahun ke depan produk-produk yang beredar di pasaran itu semuanya pakai bahasa Inggris. Lah kalau nggak ngerti bahasa Inggris, ya nanti nggak bisa membedakan. Ayo. Barangnya sama, bentuknya sama, modelnya sama, tapi fungsinya beda. Persis barangnya. Nggak bisa membedakan mana yang sampo, mana yang kecap. Persis sasetan hitam. Bapaknya minta, "Nduk, tolong bapak bikinkan sambal kecap." "Nggih pak, bumbu udah siap, tinggal ngasih kecap." Ambil saset hitam dikira kecap, ternyata sampo. Diulek, kasihkan bapaknya, dimakan. Ya muntuk-muntuk. Kepala gatel, rambut kotor, mau keramas, ngambil item-item saset dikira sampo, ternyata kecap. Diuyek ning rambutnya, turu dirubung semut. Nggak bisa membedakan, bentuknya persis tapi beda, tulisannya pakai bahasa Inggris. Lagi sakit mata, maunya diobati pakai salep obat mata, diambil ternyata keliru Alteco. Ya karena penting bahasa Inggris itu. Halo? Apalagi bahasa Arab. Bayangkan Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Kalau nggak ngerti bagaimana memahami Al-Quran dan hadis? Kan nggak ngerti bahasa Arab. Sholat ibadah paling pokok, mulai pertama takbiratul ihram sampai terakhir salam, semua pakai bahasa Arab. Jangan heran kalau sholat nggak bisa khusyuk, nggak bisa khudur. Karena apa? Nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti zikir dan doa yang dibaca selama sholat. Ini baru sedikit loh, belum yang lain. Insya Allah yang lain akan saya sampaikan pada serial berikutnya. Kalau diundang lagi, nggak diundang nggak apa-apa. Mas Bidin ganteng kan udah langganan tiap tahun. Kalau aku kan enggak. Aku kan nggak penting. Kalau dia kan udah tiap tahun langganan. Kalau aku kan enggak. Ya sekali-kali kalau sedang dibutuhkan aja. Nggak apa-apa, aku sadar diri kok. Udah ya nak. Yang mau tampil sekali lagi ada enggak? Ayo. Ayo itu berdiri paling cepat. Ayo. Satu ini. Ayo Ndok. Mana mic-nya tadi? Tolong agak cepat. Anak-anak yang lain, adik-adik cantik, yang lain tolong diem ya. Kita Oh, ini SMK lagi. Ini dawuhnya Habibnya, jangan SMK terus, diminta yang lain. Sebentar, yang dari MA atau MTS itu dari mana itu? MA boleh, yang itu dulu. Mbaknya duduk dulu, nggih. Nah ini, Dok, agak geser ke sini. Oh, maunya di depan. Di situ nggak apa-apa kok. Di situ nggak apa-apa. Nah, itu mic-nya di situ. Agak geser, malah kita nggak bisa melihat. Oh ya, oke. Salam dulu, ayo, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya?
Perkenalkan, nama saya Putri Isyatul Haniah dari MANU Banat Kudus. Panggilannya? Putri. Putri. Oke, akun IG-nya? Akun IG-nya apa? Siapa? Akun IG-nya Putri ISYTL _ Masya Allah. Kim, follow Kim. Nanti Hakim. Oh, Hakim. Ya udah, Putri kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Jurusannya apa, Putri? Jurusan program keagamaan. Oh, Masya Allah. Keren. Nanti selesai ini rencananya lanjut kuliah? Lanjut mondok dulu, selesaiin hafalan, habis itu kuliah. Subhanallah. Mondok dulu, selesaiin hafalan, baru lanjut kuliah. Emang sekarang hafalannya udah dapat berapa juz? Pangestuni pun mau. Selalu dipangestoni, tapi aku boleh tahu kan dapat udah separuh lebih apa belum separuh? Lebihnya ada 5 juz. Putri nggak usah malu, nggak apa-apa, nanti didoain sama Habib, didoain sama Abah biar cepet dan berkah. Amin. Udah sampai 23 ya? Insya Allah. Oh, berarti 22. Ketoro. Udah hampir sampai Yasin, hampir Masya Allah. Ya udah. Keren. Cita-citanya apa, Putri? Insya Allah pengen jadi pendakwah. Masya Allah. Putri udah pernah belajar atau bahkan mungkin udah pernah tampil atau ikut lomba? Belum, pernahnya pas kayak di acara keluarga aja. Oh gitu, ya. Tak doain sukses. Oke. Amin. Putri, seingatnya Putri udah berapa kali ngikutin atau hadir sholawatan bareng sama Majelis Az-Zahir? 3 kali ini. 3 kali ini di mana saja? Kalau 3 kali kan mesti ingat di mana saja. Pertama itu pas MI di Gebok Kudus, yang kedua pas kelas 10 di MA Banat, yang ketiga di Gedung JHK kali ini. Ya Allah, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Jadi tahu aku rumahnya Putri ini Gebok. Mboten. Pundi? Sekolah. Lah sekolahnya kok di Gebok? Sekolahnya di sini soalnya mondok. Oh, sekolahnya di sini soalnya mondok. Berarti mondoknya Putri mulai dari MI? Dari kelas 7. MTS. Oh, mulai MTS. Lah tadi MI-nya katanya di Gebok. Oh. Pas dari rumah sama orang tua. Az-Zahir tampil di Gebok. Iya. Berarti 3 kali, udah 3 kali. Padahal ngaji bareng sama Abah Anza baru sekali ini loh, Putri. Iya toh? Iya. Loh kan, tahu aku. Tahu. Ya udah, nggak apa-apa, keren. Putri boleh baca tartil, terserah surat apa, ayat berapa terserah, dikit juga nggak apa-apa, tapi tartil bacanya. Yuk, untuk nyemangati yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna
رزقناهم ينفقون. Udah Putri, apa Putri udah? Itu nggak boleh Putri, itu bukan gunnah, ya. Yunfiqun. Tuh kalau nah itu gunnah, itu nggak boleh saya. Nggak boleh Putri. Loh, keceplosan terus aku. Menengoki tak antem pisan oke iki. Aku itu keceplosan. Oh Putri, Abah pengen denger kamu baca ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakara katsira. Ayo terus, ayo. Laqad kana lakum. Kok ngetik dulu? Takut salah. Oh, takut salah. Ya itu kan sebelahnya banyak yang hafidzah itu, nanti kan bisa diluruskan, bisa dibenerkan itu. Muridnya aja hafal apalagi gurunya. Aku yakin kok kalau muridnya 30 juz, gurunya bisa 70 juz loh itu hafalnya. Itu kayaknya itu udah 70 juz itu. Ayo Putri, ayo. Langsung laqad kana lakum. Ayo. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Putri, jangan terlalu mementingkan lagu sampai tajwidnya. Tadi matnya kepanjangan Ya, itu. Ya jangan minta maaf ke saya, diperbaiki. Ya. Grogi, Pak. Tahu aku, siapapun kalau di hadapan kita pasti grogi. Jadi jangan karena lagu terus bacaan tajwidnya salah. Kayak tadi kan kepanjangan dong, ya. Ya udah. Sekarang Putri mau sholawatan. Boleh. Hah? Boleh. Kok boleh? Mau. Mau sholawatan apa mau nyanyi? Mau. Jangan kalah sama yang SMK dong. SMK tadi keren nyanyinya, masa yang MA kalah? Tapi yang SMK tadi kan nggak hafal Quran, Yang ini kan hafal. Ini kalau udah hafal, ya ini Putri. Ini calon bidadari surga dan bahkan bisa mempersembahkan mahkota surga untuk orang tuanya. Amin. Nah itu yang teriak-teriak itu baca kuliah jam bulet, wala ana wala antum wala ana wala antum, terakhir lakum dinukum waladhdallin itu. Ayo Putri, ayo. Muhammad Nabina. Muhammad Nabina. Itu. Apa Kim? Iki ngono to Kim. Aku ki lagu apa-apa iso Kim. Tapi yo titik-titik. Ayo. Muhammad Nabina binuru hadina min Makkah habibi nuru sata'al madina min salatu idhallab sifatu ya mahtil lifdullu mashi wib salih mamatu. Masya Allah. Banat Kudus itu di semua lembaga keren-keren semua, top. TOP. Dah Putri, sekarang ini permintaanku, rindu Madinah. Ayo. Yang biasa Ian Luki itu loh, Ayo. Rindu. Awalannya gimana? Rindunya daku kepada bumi Madinah. Hafal.
takkan terobat walau sudah ziarah. Itu loh Putri. Sekalipun menangis, kalau Ian kan ngono gayane, menangis berair mata, menangis hati kan tetap. Ian Luki gayane ngono iku. Sekalipun menangis ambek aku ki iso temon nirokno model ngono sing ra iso nirokno iki aku jujur aku ra iso nek tirmo Afi kecil Afi gering aku siap ngenteni tapi aku lek nirokno iki ra sanggup aku nek liyane iki apa sak ngisorku kabeh iki sak ngisorku kabeh lha aku nek kene ndekne nang kono udah siap Putri? Bisa nggak lagu itu? Insya Allah bisa. Ayo coba. Allahu 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 Allah. Bukan gitu sayang, bukan gitu. Bukan gitu. Langsung rindunya langsung. Coba. Rindunya daku kepada. Bukan gitu lagunya. Berarti kamu masih belum sering dengar lagu itu. Memang ada mirip-miripnya sama lagu apa itu ya? Lagu apa tuh ya? Sholli ala Muhammad. Ada lah coba mirip. dikasih contoh dulu sama Luki. Ayo. Dikasih contoh. Kasih contoh. Ayo. Kasih contoh Luki. Kasih contoh. Ayo. Apa? Duet. Maksudnya Ian Luki duet sama siapa? Makanya dikasih contoh dulu. Setelah dikasih contoh biar Putri menirukan. Ini kalau Putri langsung bisa berarti keren. Kan dasarnya Putrinya belum bisa lagu ini. Tapi sekali mendengar langsung bisa menirukan berarti keren. Ayo Ian, lagi. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah hati kan tetap rindukan Rasulullah. Putri udah siap? Bisa? Insya Allah bisa. Ayo coba. Yuk. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah hati kan tetap malah aku yang nyanyi udah memang dasarnya kan Putri ini belum tahu lagu ini. Kalau udah tahu mesti jauh lebih keren, jauh lebih bagus daripada Ian Luki. Ian Luki kok enak? Lah kulino. Gak enak gimana udah kulino kok. Oke, sekarang satu lagi Putri. Satu lagi. Ayo. Komarun boleh? Komarun boleh. Putri kenal nggak sama personel Azahir? Kenal nggak?
Kenal beberapa aja. Beberapa. Siapa saja yang dikenal sama Putri? Yang tahu maksudnya, yang tahu. Yang tahu siapa aja? Ada Mas Hasan. Mas Hasan. San, kamu disebut pertama, San. San. Putri, padahal itu satu-satunya yang masih jomblo loh itu Putri. Kok kenapa yang disebut pertama kok Mas Hasan? Kenapa? Soalnya yang viral. Soalnya apa? Viral. Viral dalam hal apa? Terbuka. Oh, Keren. darbuka, keren darbukanya. Tepuk tangan dong untuk Hasan. Senenge Hasan ngene iki. Hasan ini langsung gini, semoga berjodoh, semoga berjodoh, semoga berjodoh. San ngono senenge. Terus siapa lagi Putri? Siapa lagi? Sampun. Hah? Yang Lucky. Yang Lucky. Satu lagi. Mas Afi. Afi, anjan iku gandengane Yan Lucky. Afi yang selalu bergoyang-goyang itu ya. Vi, kamu itu tak kasih tahu, Vi. Kamu itu tak kasih tahu. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Rubah, Vi. Rubah. Rubah, Vi. Gini loh, kan gak bisa tegap. Ya Nabi, nanti malam kapan tak antem kelopo. Afi Mahalul Qiyam, lihat perhatikan semua videonya Az-Zahir pas Mahalul Qiyam, perhatikan Afi. Kayak uget-uget. Ini karena aku sayang sama kamu, Vi. Tuh loh, gak gerak irama, liane ini paling ya mek. Ya, Afi. Rubah, Vi. Awas nanti malam. Atau ini langsung nanti. Luki, cancangan pinggirmu gue. Gerakannya mesti ngono kok. Ya udah, ayo Putri, sampai lupa Putri sama kamu aku. Ayo. Qamarun sidanan nabi qamarun wajamil sidanan nabi wajamil. Satu, wakaful Mustafa kal wardi nadi Allah wa idruha yabqa idha massat ayadi Allah wa kafful Mustafa kal wardi nadi wa idruha yabqa idha massat ayadi wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi habibullahi ya khairal bara ya udah cukup. Udah kasih hadiah sarung. Ayo, mana kasih? Yang batik, yang batik. Itu sarungnya Anza Series batik. Jadi cowok bisa, cewek bisa. Itu sarungnya batik Nusantara Anza Series.
Ada fotonya saya, tuh lihat itu. Itu loh ada stiker fotonya saya, comel, cowok melas. Comel itu cowok melankolis. Ayo kata-kata dulu kayak tadi, ayo Putri. Sarung mangga, yuk. Harus bertema sarung mangga, Pak? Boleh, iya. Boleh. Sarung mangga, sarungnya apa Anja? Jangan lupa dibeli ya. Ya udah, sama. Duh, ngene iki aku torok nih. Telu, papat. 1, 2, 3, 4, 5. 500.000. Aku bendino petok model ngene-ngene iki tekor. Semangat ya Putri. Hafalan Ya, Qur'annya terima dilanjutkan kasih. sampai selesai. Syaratnya 1, jangan pacaran dulu. Nggih. Atau lebih tepatnya nggak usah pakai dulu, dilarang pacaran. Itu pantangannya orang hafalan Quran. Bukan hanya pantangannya orang hafalan Quran, ya pantangannya siapapun. Pacaran itu singkatannya pakai cara setan, disingkat pacaran. Nggak ada pacaran syar'i, itu nggak ada. Putri, yang lain diem. Banyak orang ngafalin Quran udah sampai juz likuran, hilang semuanya hafalannya. Tukang foto, aku tuh nggak pengen lihat gegermu. Oh, njaluk dijongkrokke kowe. Kamu yang menghalangi Habibidin. Oh, tak antem fotomu, kameramu tak antem, tenan asli tak antem kameramu. Habibidin itu dari tadi pengen mandang Putri, lah kok sing dipandang itu jitoknya tukang foto itu. Meminta diantem jeruk kamu. Oh, makanya Putri nggak merhatiin tak omongi. Putri jangan pacaran, itu banyak loh orang ngafalin Quran udah sampai juz likuran, gagal total gara-gara pacaran. Perhatian itu kuncinya di situ Putri. Udah tenang, yakin kalau nanti khatam selesai soal jodoh dan imam terbaikmu, tapi bukan imam basiki, pasti akan didatangkan Allah untuk Putri. Yakin itu. Amin. Yakin itu, yakin. Yakin. Terima kasih Abah. Sama-sama atas Putri. saran dan kritikannya. Terima kasih. Sama-sama, pokoknya semangat ngafalin Qur'annya terus Putri. Tak support full pokoknya. Aku itu kalau ada anak ngafalin Qur'an, ini orang yang memang diamanai dan dipercaya untuk menjaga kalam Allah. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Putri. Tepuk tangan juga untuk Yayasan Pendidikan Banat, luar biasa. Terima kasih Putri. Terima Semangat. kasih. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, ini saja yang saya sampaikan. Terakhir, Afi jangan lupa, nggak usah meliuk-liuk kayak uget-uget. Ini karena aku sayang sama kamu, Vi. Itu loh. Sampun, nggih, matur suwun semuanya. Saya mohon maaf atas ucapan, perkataan, sikap saya yang kurang berkenan, apalagi pasti ada salahnya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada semua yang mendengarkan dan melihat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wafaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pada siang hari ini kita tutup dengan mahalul qiyam. Lalu kita tutup dengan doa bersama-sama, insyaallah semakin berkah, dan insyaallah nasihat yang diberikan oleh beliau tadi Ki Haji Anwar Zahid mudah-mudahan menambah semangat adik-adik semua untuk menimba ilmu dan menambah semangat untuk kita menjadi hamba yang lebih berguna
yang lebih bermanfaat untuk agama kita, bagi nusa dan bangsa insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah terus mendukung channel Aprizal ya teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan kalian dengan balasan yang paling terbaik. Oke.